Brenda itu anaknya kepo banget, suka ngulik, suka cari tahu, suka sharing sih hasil kulikannya. Waktu itu aku kuliah di Quick Yangi School of Business, jurusannya Marketing Management. Jadi waktu lulus itu kerjaan kantoran pertama aku tuh marketing. Karena waktu itu konsepnya masih mikir kerjaan masih sama kayak jurusan kuliah kan. Dan ternyata lebih seru ketika aku ngulik bidang lain lagi. Jadi waktu sempat nyobain marketing, nyobain business development, nyobain public relation. Dan di satu titik ternyata suka banget sama dunia investasi, belajar saham kan. Sebenarnya marketing itu kan kerjaan pertamaku. Terus kerjaan yang terakhir itu tuh sebagai BizDev sama public relation. Dan resignnya itu baru banget Desember tahun lalu, mutusin buat resign dari kerjaanku dan full time. Memang kalau punya job kantoran itu kan lebih tentu kan pendapatannya. Tapi kayaknya tentu dan nyaman tuh bukan yang aku cari sekarang. Sayang banget kalau di usia yang masih muda ini kita nggak explore. Sekarang kesibukannya aktif sebagai content creator, terus trading, sama sekarang juga ngurusin bisnis whole shop, fashion, dan lagi mau ngebangun startup company. Kayaknya dalam hidup tuh mau ngapain aja selalu ada resikonya nggak sih? Nggak ngapa-ngapain aja resikonya banyak loh. Dan kalau menurutku, kalau tahu resikonya gede, harus diimbangi sama pengetahuan yang cukup. Sebenarnya urgensi investasi balik lagi sih ke kebutuhan orang itu. Kadang kan kita nggak bisa menyamaratakan kondisi orang kan. Kayak mungkin aja dia punya kebutuhan yang lain. Dia mesti bayar utang dulu, dia mesti punya dana darurat dulu, mesti punya asuransi dulu. Dan kalau misalkan step-step tadi udah terpenuhi, menurutku sayang banget kalau kita nggak coba buat investasi. Kalaupun memang masih belum ngerti ya nggak apa-apa. Coba aja dulu baca, belajar, kulik dulu, cari tahu. Cari tahu kamu tuh tipikal orang kayak gimana. Berapa sih profil resiko kamu, kalau kamu misalkan mau investasi saham, kamu tahan nggak sih misalkan dalam sehari tiba-tiba sahammu minus 3% gitu. Atau kamu tipikal yang lebih suka yang konservatif, misalkan kamu taruh dananya di reksadana pasar uang, di pendapatan tetap yang memang nggak terlalu fluktuatif. Terus kamu tahu juga sebenarnya tujuan kamu investasi apa sih? Timeline-nya berapa lama? Kalau kamu butuhnya buat merit 2 tahun lagi, mungkin akan beda instrumennya dengan kamu beli rumah 5 tahun lagi. Dan sesuaikan kembali sama pengetahuan masing-masing. Oke, jadi sebenarnya alokasi asetnya beragam sih. Ada yang di emas, ada yang di pasar uang, ada yang di reksadana pendapatan tetap, ada di P2P lending, ada di saham, ada di kripto. Kenapa nggak properti? Karena belum nemu aja sih kliknya buat beli properti. Itu kan beli rumah sama cari pasangan itu tuh mirip-mirip susahnya, mesti dapat value yang pas. Kalau selama aku belum nemu value yang pas, kayaknya aku lebih suka alokasi tempat lain asetnya. Aku berusaha sih buat nggak ngebatasin diriku ke depannya dengan satu profesi doang. Aku pengennya yang penting value yang aku kasih tetap sama. Apa yang aku sharing bisa berguna buat orang lain dan bisa kasih kontribusi dalam society ini. Gagal kayak semua orang pasti pernah gagal lah ya. Wajar banget dalam hidup ada proses terbentur lalu terbentuk tanpa langkah. Nah, kalau aku sendiri waktu itu pertama kali pernah bikin online shop baju, itu memang salah sih, kayak nggak research dulu, terus kita nggak tahu mesti persiapkan apa, dan nggak telaten juga jalaninnya, kayak udah dibikin terus berhenti tengah jalan. Dalam trading pun juga kayak gitu, kadang terlalu pede sama analisa sendiri kan, kayak aku pasti bener nih. Dan ketika rugi, nggak mau gitu loh buat kaki lo sayang. Ternyata malah parah boncos. Dengan adanya kesalahan-kesalahan itu, jadilah kita yang sekarang. Sekarang kan di zaman yang penuh dengan ketidakpastian, terus kita masih was-was gimana sih nasib ekonomi ke depannya. Kadang suka overthinking kan. Nah, menurutku daripada kita nyalahin situasi, kita nyalahin orang lain, nyalahin oknum influencer yang suka ngasih info yang kadang misleading, mending lebih baik kita ambil responsibility, ambil tanggung jawab, buat tanya sebenarnya apa sih yang bisa aku lakuin gitu loh. Daripada kita gantungin hidup kita sama situasi dan kondisi dan orang lain, mending kita coba ambil langkah kecil, misalkan mulai perdalam literasi keuangan, mulai cari tahu, mulai baca berita. Tujuannya biar kita bisa punya kontrol gitu loh sama hidup kita sendiri. At least dari langkah-langkah kecil yang konsisten.